aardvark atau biasa disebut dengan nama lain babi tanah. Jika dilihat-lihat, moncongnya yang memanjang mirip babi, telinganya juga mirip kelinci, dan ekornya mirip kanguru. Namun mereka tidak ada hubungannya dengan hewan-hewan tersebut. Malahan, babi tanah berkerabat dekat dengan hayrek, tenrek, dan curut belalai. Persebaran babi tanah yaitu di seluruh Afrika Sub-Sahara sampai ke Afrika Selatan. Biasanya berat babi tanah antara 60 sampai 80 kg dengan panjang sekitar 100 sampai 130 cm. Babi tanah juga memiliki penciuman lebih tajam daripada anjing. Hidungnya terdiri dari 9 sampai 11 tulang konka atau tulang turbin. Tulang turbin yaitu struktur berongga yang berbentuk seperti kerang yang mengangkut udara melalui saluran hidung. Sedangkan kebanyakan anjing hanya memiliki 4 sampai 5 tulang turbin. Jadi sudah jelas penciuman siapa yang lebih tajam. Namun bukan tulang turbin yang membuat penciuman babi tanah menjadi tajam, tetapi jaringan epitel yang melapisi tulang ini. Babi tanah memiliki kaki belakang lebih panjang dari kaki depannya, dan setiap jari kaki memiliki kuku yang besar dan kuat yang agak pipih seperti sekop yang digunakannya sebagai senjata jika mereka sudah benar-benar terdesak, dan fungsi utamanya yaitu untuk menggali. Babi tanah menggali liang sebagai tempat tinggalnya. Mereka menghabiskan siang hari di liang untuk menghindari panasnya terik matahari, dan saat menggali, mereka menghindari medan yang cukup berbatu untuk menghindari masalah dalam penggalian. Tidak hanya menggali satu liang saja, babi tanah membuat beberapa liang di tempat yang berbeda. Liang yang dibuat untuk saat mencari makan sebagai tempat perlindungan, dan liang utama sebagai tempat peristirahatannya. Liang utama biasanya lebih dalam, luas, dan memiliki beberapa pintu masuk. Jika babi tanah mati atau pindah tempat, maka liangnya akan ditempati oleh hewan lain, seperti burung hantu, kadal, hingga ular. Liang tua dan tak berpenghuni adalah bagian penting dari kehidupan alam liar Afrika. Babi tanah aktif di malam hari dan merupakan makhluk soliter yang memakan hampir secara eksklusif semut dan juga rayap. Namun mereka menghindari memakan semut pengemudi Afrika dan semut merah. Satu-satunya buah yang dimakan oleh mereka yaitu timun aardvark. Timun dan babi tanah memiliki hubungan simbiosis karena saat memakannya, babi tanah akan membuang biji timun di dekat liangnya yang kemudian tumbuh dengan cepat karena tanah yang gembur dan sifat subur daerah tersebut. Saat akan mencari makan, babi tanah akan berhenti beberapa saat terlebih dahulu di depan liangnya untuk memastikan keadaan sekitarnya aman dari pemangsa. Ketika sudah aman, mereka akan memulai perjalanan mencari makannya. Babi tanah dapat mencari makan di wilayah jelajah yang luas, biasanya mencakup jarak antara 2 sampai 5 km. Namun mereka juga dapat mencakup jarak 30 km dalam satu malam. Dan biasanya tidak akan mengulangi rute selama 5 sampai 8 hari, karena tampaknya memberikan waktu bagi sarang rayap untuk pulih sebelum memakannya lagi. Penciuman dan pendengaran terlibat dalam pencarian makan. Babi tanah akan menghadapkan hidungnya ke tanah dan biasanya telinganya akan mengarah ke depan. Mereka akan berhenti untuk mengendus-ngendusnya sebagai cara untuk mendeteksi lokasi makanan. Ketika semut atau rayap terdeteksi, babi tanah akan menggali ke dalamnya dengan kaki depan yang kuat dan menjaga telinganya yang panjang untuk mendengarkan jika ada predator mendekat. Saat menggali, mereka juga dapat menutup lubang hidungnya agar tidak kemasukan tanah. Mereka makan dalam jumlah yang mencengangkan, dengan lidahnya yang panjang dan juga lengket. Panjang lidahnya sekitar 30 cm, dan mereka kira-kira dapat makan sebanyak 50.000 ekor mangsanya dalam satu malam. Gigitan rayap atau serangan semut menjadi sia-sia karena babi tanah memiliki kulit yang tebal.
Babi tanah adalah spesies dalam situasi genting karena mereka sangat bergantung pada makanan tertentu. Oleh karena itu, jika timbul masalah dengan kelimpahan rayap, spesies secara keseluruhan akan terpengaruh secara drastis. Kekeringan berdampak negatif terhadap ketersediaan rayap dan semut yang merupakan makanan utama babi tanah. Spesies nokturnal yang dihadapkan pada kelangkaan sumber daya dapat meningkatkan aktivitas diurnal mereka untuk menghemat biaya energi agar tetap hangat di malam hari. Tetapi itu harus dibayar dengan menahan suhu tinggi di siang hari. Jadi yang biasanya mencari makan pada malam hari juga akan mencari makan pada siang hari. Ketika babi tanah terancam saat mencari makan, mereka akan lari menghindar dengan cara zigzag menuju liang untuk bersembunyi. Jika diserang di dalam liang, mereka masih bisa melarikan diri dengan cara menggali terowongan baru dari dalam. Saat terdesak, kecepatan menggalinya dapat meningkat drastis. Babi tanah berpasangan hanya selama musim kawin. Setelah masa kehamilan sekitar 7 bulan, maka anaknya akan lahir, sekitar bulan Mei sampai Juli. Saat lahir, yang muda memiliki telinga yang lembek dengan tubuh banyak kerutan. Setelah 5-6 minggu, rambut tubuh mulai tumbuh dan mampu meninggalkan liang untuk menemani induknya. Setelah sekitar 2 minggu kemudian, baru anaknya bisa makan rayap. Sedangkan pada usia 6 bulan, ia mampu menggali liangnya sendiri. Mereka akan menjadi dewasa secara seksual kira-kira pada usia 2 tahun.